warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Fahmi Duyansyah dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Sebelumnya saya di sini ditemanin sama Erwin, Mas Erwin, Mas Hairil dan Mas Lutfi. Jadi gini, saya ada tugas nih medsos buat ngeritain hal apa aja sih yang ada di medsos gitu, isu apa aja yang di medsos gitu. Mungkin dari jenis medsos dulu ya. Medsos tuh ada apa aja sih menurut sama Mas Erwin? medsos itu WhatsApp termasuk ya? Masuk. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Udah ya, tahunnya itu aja. Twitter. Gak mainan TikTok. Sebenarnya banyak, cuman tergantung orangnya masing-masing. Ya, kalau saya sih yang pakai itu aja sih. Mungkin ini ya menyesuaikan kebutuhan ya, gitu ya benar. Kalau medsos yang dipakai tuh apa aja tuh? Yang dipakai itu WhatsApp ya, pasti WhatsApp buat komunikasi, ya, terus ya, Instagram, YouTube, Instagram, ya. sama Facebook. Twitter Enggak. enggak. Kalau dari Mas Erwin ini pakai apa aja nih Mas medsos tuh? Kalau saya pakainya WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Udah gitu aja. Dari Mas Lutfi ini? Saya WhatsApp, Instagram, Facebook, sama Line. Lain ya? Ya. Berarti TikTok juga kan termasuk Iya, itu. iya, iya. Nggak ada yang ngangkat. Enggak. Kenapa tuh, ada apa dengan TikTok? Ya. Oke. Nah, kita bahas kelebihan dulu deh nih ya. Kelebihan dari medsos nih itu mungkin dari Facebook gitu apa tuh, Mencakup semuanya. ya, mencakup semuanya. Instagram apa tuh, kayak selama ini kan kita ya yang paling sering dipakai tuh WhatsApp kan, itu udah keseharian banget tuh kita chattingan terus apa sama temen gitu kan pakai WhatsApp. Nah selain itu apa sih kelebihan medsos lain gitu? Kita adanya medsos itu bisa kebantu untuk cara berkomunikasi, terutama yang punya saudara atau teman yang jarak jauh ya kan, antar daerah, antar kota. Adanya medsos itu bisa berkomunikasi secara simpel. Iya. Kita bisa bedain kan dari zaman dulu nih sampai zaman sekarang nih. Zaman dulu kita masih pakai kode pos ya kan, suratan, Ribet ya kita kan? teman tulis Ya, surat dulu SMS gitu. ya kan, harus beli pulsa dulu. Tapi sekarang ada yang medsos kita kebantu nih. Iya. Paling ya sebulan minimal keluar duit 80.000 itu kita udah bisa buat sebulan ya kan, buat teleponan, Kota buat gitu ya. tiap kota ya kan. Itu pun kita udah bisa pakai buat semua medsos ya kan, buat sehari-hari kita. Jadi bisa membantu lah buat masyarakat Indonesia gitu adanya medsos. Cuma tergantung balik lagi ke diri masing-masing cara menggunakannya itu gimana. Nah, iya. Iya. Jadi Mas Hairil gimana nih Mas? Kelebihannya menurut sama apa tuh? Kelebihannya menurut saya itu sama. Bisa mengetahui berita-berita yang secara tidak langsung kita di tempat, jadi kita bisa tahu gitu. Nah, kita update lah gitu, cepet lah tanpa Iya, perlu update. nonton TV gitu ya. Ya, Kita kan tentang seharian kejahatan, bencana alam, bisa lebih tahu dari media sosial. Iya, kayak Mas Erwin nih Mas. Sehariannya kan sibuk nih kerja gitu tuh. Mungkin ada kelebihan apa gitu medsos dalam sehariannya tuh Mas? Kalau kesehariannya buat chatting segala macam udah pasti ya. Terus Iya. kalau kayak di Facebook bisa saya manfaatin buat jual beli, Iya. Bisnis ya. bisnis buat bisnis. Terus kalau di YouTube ya ada beberapa hal yang kita nggak tahu, kita buka YouTube kita bisa tahu. Iya. Tutorial. Nah, Ngomong-ngomong, sehariannya ngapain aja sih? Sekarang ngapain aja sehariannya? Kalau saya kerja. Kerja ya? Iya, kerja. Pulang kerja gitu Iya, udah main di medsos rumah, gitu. main medsos. Tuh, medsos tuh udah kayak apa ya? Udah hobi Nempel kayaknya. banget ya kayak seharian kita gitu, udah masuk dalam ini apa? Pola hidup Iya. kita gitu. Nah, Mas Erwin nih Mas, sehariannya ngapain aja Kalau Mas? keseharian saya sama siang kerja, paling kadang-kadang main medsos juga. Kadang-kadang ya kalau ada waktu senggang ya olahraga malam gitu, seperti voli gitu saya Iya. mah. Iya. Info gitu ya, posting Iya, nih posting di ini. medsos nih ada apa nih tentang volley nih gitu. Iya, gitu bisa.
Nah, Mas Erwin nih pasti buat bisnis ya, nyari nih Iya, ada sama apa nih? kerja sih, kerja terus ya sampingannya itu jual beli via Facebook. Iya, iya. Nah, tadi kan kelebihan udah nih. Nah, kita bahas kekurangannya nih. Nah, menurut Mas Lutfi apa nih kekurangan medsos nih buat sekarang gitu atau apa gitu? Kita baik lagi, namanya sesuatu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, iya. Nah, kekurangan medsos ini banyak orang yang menyalahgunakan aturan, banyak yang ada penipuan di secara sosial media ya kan, dengan cara dia apa ya namanya ya, ngejelasin dengan manisnya nih, tapi bila kita udah mulai tertarik kita dijebak sama dia, Oh, dari iya. hilang kan, dari itu penipuan ya kan, itu cara menyalahgunakan sosial media yang seharusnya kita tidak ada masalah, tiba-tiba ada masalah begitu. Banyak sih sebenarnya. Udah kayak ini ya, apa kayak info-info hoax Iya, tuh, hoax, mulai nah, iya, itu menyebar salah. itu. Ya tergantung oknum-oknumnya susah juga. gitu ya. Iya. Dari pandangan Mas Heri nih gimana Mas Heri? Kekurangannya mungkin buat diri Mas Heri medsos tuh apa sih gitu? Kalau kekurangannya tuh sekarang kan zaman makin modern ya. Iya. Iya. Sekarang menurut saya yang harus direvisi itu tidak semua orang bisa pakai medsos ya. Tapi sekarang bisa. Ya. Anak-anak juga sekarang udah pada main medsos. Iya Dari SD ya. TK itu yang makin bahaya itu. Yang harus direvisi. Semua ya. kalangan bisa Iya. mengakses medsos gitu, kurang Iya. ada filter umur gitu. Iya, kan, ada harus direvisinya itu filter umur. Iya, iya, iya. Dari Mas Heri ini Mas. Ya, gue yang malam-malam gini dong. Kalau dari saya itu kekurangan medsos ya. Medsos itu bisa dijadiin ajang buat apa ya? Sama orang yang punya kepentingan buat kayak semacam ngadu domba segala macam gitu-gitulah. Iya, iya, iya. Itu yang paling parah. Terus yang kedua karena saya pakai Facebook buat jual beli gitu, banyak saya lihat di grup-grup itu dijadiin ajang penipuan. Penipuan lagi gitu ya. Ya. Karena gampang banget gitu kita apa ya, posting sesuatu gitu tapi tidak sesuai dengan kenyataan Iya. gitu. Nah, dan yang paling parah ya tadi banyak konten yang mungkin nggak harus ditonton sama anak-anak kecil, Iya. anak di bawah umur, Konten juga ya. karena sekarang ya tadi kayak katanya dari SD udah pakai Medsos. gadget, dia gampang membuka medsos, jadi bisa dilihat gitu. Intinya itu sih ya, berarti kekurangan kelebihan medsos itu ya kembali lagi ke kita Iya, nih masing-masing. ya. Cara gunain medsos gimana, kita lebih baik ke hal baiknya atau gimana ya, meskipun kalau kayak penipuan atau apa berita-berita hoax tuh kita nggak bisa ngontrol Iya, ya, itu iya. orang lain yang posting atau apa gitu. Iya sih, intinya kembali lagi lah pada diri kita sendiri nih, kita gimana gunain medsos nih gitu ya. Ya itu. Nah, dari hal baik nih, hal baik yang didapat selama perkembangan medsos selama ini tuh apa nih? Dari Mas Abed mungkin apa tuh Mas Abed? Hal baiknya jadi punya bisnis sampingan ya selain kerjaan Iya. utama, karena tadi jual beli pakai medsos, terus ya apa-apa lebih mudah lah. Iya, jadi kita bisa buka bisnis ya tanpa Oh. perlu punya toko fisik gitu Iya, kan. iya. Iya bener ya. Kan di medsos juga banyak nih sekarang marketplace, Iya, marketplace gitu ya. Marketplace kita pakai buat jual beli. Iya betul. Dari Mas Heri nih Mas, apa nih Mas? Hal baik nih dengan adanya medsos nih. Hal baik adanya medsos menurut saya sih kita akan lebih mudah lagi berkomunikasi dengan keluarga, sahabat gitu. Iya. Itu yang saya Jadi lebih mudah Iya, komunikasi lebih mudah. dengan siapa Iya. aja ya. Cepat lebih mudah. Oh iya, tambahan tuh. Kalau dari YouTube kita jadi nambah ilmu. Nah, Iya. iya. Bisa belajar. Tuh, Hal yang baik yang dari medsos juga kita bisa belajar gitu loh. yang tadinya kita nggak tahu, jadi tahu. Jadi lebih jadi tahu. lebih tahu. Kan banyak kayak tutorial demo masak, Iya. terus atau misal kayak pelihara ini, pelihara itu gimana caranya gitu. Dari Mas Lutfi apa nih Mas? Hal baik nih dengan adanya medsos gitu ya. Ya itu mungkin kita bisa komunikasi dengan saudara teman yang kan secara rutin. Terus kedua, adanya medsos juga kita jadi tahu nih berita apa aja yang lagi viral sekarang ya kan.
termasuk yaitu yang kemarin beberapa hari lalu yang Ah. viral tentang Yana itu tuh, Nah, Yana tuh. yang di Sumedang. Ya itu viral banget tuh di Iya, itu Instagram viral di itu mana gitu ya. bukan beberapa orang yang di prank tapi si Indonesia yang Satu bikin Indonesia di prank. Itu gimana sih kronologinya, saya pengen tahu deh. Bisa ceritain Kalau nggak, Mas? menurut saya pribadi yang saya baca itu, Iya. jadi dia itu mau arah pulang kerja dari arah mana, rumahnya dia di arah Sumedang. Nah dia pada maghrib dia mampir ke masjid di simpang Cadas Pangeran ya kan. Nah di situ dia mungkin ketemu sama orang yang katanya dia satu jalur arah pulangnya bareng. Nah dia niatnya baik mau nolong. Nah dia memberitahu kepada istrinya lewat VN kalau dia ketemu sama orang baik ya kan. Nah Iya. selang beberapa menit tiba-tiba dia ngirim VN bahasa Sunda yang intinya mungkin ya, ini kalau salah maaf aja nih Mas, Iya, yang iya. terapun dari sosial media kan. Ya. Dia itu udah niat baik kepada orang itu, tapi kenapa orang itu terjahat gitu. Oh, Nah iya, dari iya, pihak iya. keluarganya dia khawatir. Nah akhirnya dia susul ke daerah Cadas Pangeran. Sepanjang jalan dia nggak ketemu, dan ketemunya itu cuma ada motor sama helm sama tas. Cuman kondisi motornya itu dalam keadaan kunci stang. Kunci Iya. stang, ya. Nah, mungkin dia mengadu kepada pihak berwajib yang kepolisian. Nah, kepolisian nyari dia tuh selama beberapa hari bersama tim SAR. Cuman nggak ada hasil. Oh iya. Nah, mungkin adanya medsos nih kebantu ya kan disebar. Ada yang memberitahu kalau bahwa dia ada di daerah Cirebon. Iya, iya, Cirebon. Berarti dia otomatis itu tidak hilang ya kan. Iya. Emang dia itu cuman ya penipu lah jatuhnya. Jadi mungkin awalnya tuh miskomunikasi Nah gitu iya, ya. entah dia bercanda atau iya. gimana kita nggak tahu ya kan. Ya cuman gitu katanya tuh dia tuh punya istri muda di Wah. Cirebon. Jadi ada istri muda dia bilangnya hilang di daerah Cadas Iya, iya. Pangeran. Aduh. Jadi kalau itu kan kasihan penghuni dari Cadas Pangeran disalah-salahin. Iya, jadi Padahal bukan dia ya kan. imbasnya Iya, juga orang yang lain imbas ya, kayak gitu. iya. Kita, Kayak ya. orang pintar yang tadinya mungkin bener nih orang pintar nih kayak gini-gini nih. Dia bilang ternyata bohong. Berarti kan orang pintar jadi korban juga. Iya. Iya. Termasuk kita juga Iya, nih sebagai terus pengguna kita, sosmed iya, juga. jadi prank sama iya, dia. iya, terkenal prank gitu ya. Pasal juga jatuhnya penipuan. Oh, iya, iya. 378. Iya. Nah, dari hal buruk medsos juga dampak buruknya gitu sih. Kita nggak bisa nyaring konten yang bener-bener cocok sama kita tuh ada ya. Iya. Ya kayak kita aja mau posting apa juga kan bebas, semau-mau kita. Cuman ya kembali lagi kita harus berartiin peraturan yang ada nih, kan sekarang juga ada UU ITE gitu Iya, yang iya. mengatur tentang medsos gitu, Media sosial. tentang media sosial, tentang perilaku kita di dunia maya lah gitu. Nah, untuk apa isu yang ada di medsos nih, apa aja sih Mas Lutfi, tahu nggak isu-isu yang sedang terjadi di medsos gitu? Palingnya itu tadi yang ceritanya si Yana itu yang penipuan ya kan. Sama yang baru-baru lagi nih yang polisi versus TNI. Polisi Yang TNI gitu. ada yang terjadi kesalahpahaman ya kan. Sama ini paling apa ormas-ormas yang lagi ada masalah sama pihak berwajib itu udah paling tahu. Terus sama ini apa kayak Facebook, oh ya bener Facebook kan nih pindah nama, bukan pindah, sorry, ganti nama. Hmm, Jadi iya. apa tuh? Meta ya? Meta ya, tabuk apa gitu ya. Meta, iya kurang tahu Meta apa. Meta pokoknya ganti nama lah. Iya. Dan itu sempat terjadi kontroversi juga tuh, setahu saya sih ya. Nggak tahu jelasnya gimana, cuman ada masalah sama dulu tuh ada yang pernah pakai nama Meta kalau nggak salah, terus dikasusin deh tuh sama dulu yang punya nama nih gitu. Cuman nggak tahu deh tuh perkembangannya selanjutnya gimana. Nah, untuk kesan-kesan medsos nih, harapannya apa aja sih buat kedepannya nih soal medsos gitu, biar menurut pribadi gitu. Dari Mas Erwin mungkin Mas. Buat kedepannya, karena tadi banyak diakses sama semua kalangan, mau dari anak-anak sampai dewasa, untuk konten-konten yang kira-kira nggak bisa dilihat sama anak di bawah umur, Iya. itu lebih difilter lagi, Iya. filternya lebih ditingkatin lagi. Iya benar. Jadi kalau kayak ada yang nyalahgunain aturan,
blok langsung gitu. iya. Jadi nggak ngerugiin orang lain, nggak nyesatin orang lain juga. Iya. Termasuk kayak hoax gitu-gitu, berita-berita yang belum jelas kebenarannya tuh nggak perlu lah diupload. Iya. Tuh. Dari Mas Heri nih mungkin apa nih harapannya nih buat medsos nih, buat diri kita sendiri atau orang lain gitu. Ya kalau saya harap sih media sosial kan nanti semakin pesat lagi, zaman pasti makin baru-baru lagi nih. Iya. Iya, jadi saya berharap itu dia apa? Mungkin semakin di-upgrade gitu Iya, di-upgrade lagi fitur-fiturnya, atau fitur-fiturnya, biar makin membantu mobilitas kita lah sehari-hari Iya. gitu ya. Iya, gitu. Dari Mas Lutfi gitu. Kesana apa ya paling ya? Medsos nih. Kan setiap hari main medsos kan gitu ya. Harapannya nih biar lebih enak gitu kita main medsos gitu. Kalau bisa, kalau kita mau naikin berita-berita apa ya, diperlihatkan lagi mana yang benar mana yang hoax gitu, jangan asal naikin aja Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau itu kan gampang yang banyak ketipu orang lain juga. Ya intinya soal konten ya. Iya. Sih. Biar bagaimanapun emang kita nggak bisa nih ngontrol konten mana aja sih yang baik buat kita. Kan semua orang tuh medsos bisa mengakses, semua orang juga punya akun pasti kan, dari semua kalangan juga pakai medsos. Jadi ya tergantung sama pribadi kita masing-masing nih, gunain medsos tuh buat apa, tujuannya buat apa gitu, terus manfaatnya apa kan. Oh, tambah lagi tuh. Jadi tingkat keamanannya buat medsos lebih tingkatin lagi. Iya. Biar nggak ada yang namanya akun palsu Akun palsu, atau terus akun kita dibajak sama orang lain, sama hacker ya. sama hacker Iya. gitu ya, orang nggak bertanggung jawab lah. Iya. Privasi, keamanan Nah, berarti ya. soalnya ini nyangkut privasi, Berarti keamanannya masih lemah itu. Iya Itu sih. mau ditingkatin lebih lagi. ditingkatin lagi. Iya harusnya ya. Benar. Ngomongin privasi sebenarnya ini apa? Untuk zaman sekarang susah sih ya privasi kita. Kadang udah Dijaga, ngerasa ngejaga, cuman masih ada aja aja orang jahat gitu salah gunain. ngemanfaatin data kita buat Iya. apa gitu. Kayak sekarang yang Pinjol. lagi Iya. yang lagi ini banget Iya, pinjol. kasus pinjol tuh. Pinjol. Wah, itu kasihan banget sih. Tuh memanfaatin orang-orang yang sedang butuh dan akhirnya ujung-ujungnya kelilit utang gitu. Iya. Akhirnya dia juga yang kena gitu Dan ya. dia juga sebenarnya ya meskipun itu niatnya baik ya, ngebantu nih, bantu orang cara susah. mengaginya itu yang salah. Nah, caranya ini yang salah ya benar. Iya, jangan gampang diupload lah di Facebook, Iya benar. terutama di Facebook ya, iklan-iklan pinjol segala macam. Iya. Saya dari awal dari Facebook ya. Iya, dari Facebook. Kan dari medsos juga berarti kan. Masuk ke YouTube. YouTube gitu YouTube, ya. iklannya pinjol-pinjol. Iya. Cuman kalau saya pribadi sih emang lebih ke ini sih. YouTube bener-bener kalau saya Bantu. pribadi loh ya tuh Iya. banyak banget ilmunya. Karena kan saya suka sering nih cari tutorial masak gitu. Saya suka masak terus terang aja. Masak terus tutorial bikin apa gitu. Wah, banyak banget sih YouTube. Cuman ya itu lagi, sekarang mungkin banyak konten kreator yang sudah menurut saya tuh aneh-aneh gitu, Iya. bikin prank, cuman pranknya tuh yang nggak real gitu, settingan Duh, gitu kan. jelas. Wah, itu parah. Gua itu tidak langsung. Apa nih yang mungkin bisa dibilang gitu ya. Terus banyak streamer game gitu ya. Iya. Ya mungkin bagi pecinta game sih itu Bagus. ilmu juga bagus, kita bisa tahu. Cuman buat orang yang anak yang masih di bawah umur tuh ibaratnya jadi apa ya? Jadi dia bermotivasi tuh selalu main game terus, Iya, belajar. Iya. Ditambah kayak sekarang game kan udah masuk kayak e-sport gitu ya. Iya. Jadi kayak anak-anak yang kecil tuh kayak Jadi punya autis. motivasi gitu, kita wah saya mau main game aja mau game Iya. aja. Padahal masih banyak ilmu selain game itu yang bisa kita dapat Buat masa depan. buat masa depan, dan masa depan juga nggak dari game itu Iya. doang. Kita bisa apa sekolah atau kita bisa pelajarin hal apa gitu Hal yang baru. sesuai ini ya kita. Iya. Ya kurang lebihnya gitu aja sih tentang isu-isu yang ada di medsos ya. Nah, kembali lagi intinya
sepinter-pinteran kita cara pakai medsos tuh gimana. Tujuan kita juga harus baik dalam memakai medsos, ditambah konten-kontennya juga kan kita harus pinter nih mana yang hoax, mana yang penipuan, mana yang itu. Nah, pintar pilih-pilih lah. Kita pilih-pilih intinya dari kitanya diri nih, kita niatnya apa nih gitu, kurang lebihnya gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.